Al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama, siapa saja di antara mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Lalu apa ilmunya Nabi? Kalau kita belajar dari Al-Quran secara jujur, di Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang. Bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita. Di alam semesta ini tujuan cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia, agar manusia mengenali aku dengan diriku. Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Ya. Dengan cara apa engkau mengenal Tuhan? Lalu Ali berkata, ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air? Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Haji itu ada dua, Pak. Ada haji syariat, ada haji hakikat. Kalau haji syariat tubuhnya dibawa ke sana, ke Mekah sana. Pulang haji. Yang mana? Ini yang tubuh, karena dua dia sudah melakukan. Maka cukup sekali saja ke sana, Pak, seumur hidup. Kenapa? Udah tahu apa yang katakan ihram, mana yang tawaf, mana yang sa'i, udah ngerti. Udah. Tinggal apa nih? Pakai maknanya. Itu yang penting. Ini enggak bangga sudah pulang dari Mekah tapi makna manasik enggak dipakai, kata. Bangga dengan peci putihnya tapi kelakuannya hitam. Mana? Enggak bisa, Pak. Jadi artinya haji syariat berangkat ke tanah suci terpenuhi syarat dan rukun. Haji secara hakikat kembalinya ruhaniyah kita kepada Allah. Terpakai makna manasik. Ihram misalnya, ini sering saya sampaikan. Kalau pakai ihram Pak, gampang, kainnya murah kok itu. Makanya enggak lama, enggak haji aja kita pun cuma 2 hari 2 malam. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 2 hari kan, malamnya 2 malam. 10 Zulhijjah pagi tawaf di Jamratul Aqabah. Selesai tawaf di Jamratul Aqabah sekali aja kan pagi itu. Pulang ganti pakaian biasa, selesai ihramnya. Itu kalau kain. Tapi maknanya apa? Memakai ihram menanggalkan semua pakaian yang berjahit untuk memakai yang tidak berjahit. Yang berjahit mana? Sifat kehambaan, itu yang berjahit, Pak. Iri, dengki, hasad, itu sifat itu pakaian berjahit itu. Buang semua itu. Pakai yang tidak berjahit. Mana tidak berjahit? Sifat Allah.
Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Coba kita terapkan, suka nolong orang. Di sana riyadhah. Kita dihadapkan dengan jutaan manusia dengan bermacam-macam tingkah laku. Kadang-kadang ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang ya bentuk tubuhnya juga ada yang tinggi, besar, macam-macam, Pak. Nah, kadang-kadang lagi berdempet-dempet begitu trak kaki kita dipijak orang. Sakit kan? Nah, bagaimana sikap? Sabar enggak? Kita lagi pakai ihram nih. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Kita pakai maafkan kesalahan orang. Jangan dibalas. Kita lagi riyadhah nih. Ada orang kesasar, diperagakan Allah, Pak. Kenapa kok orang kesasar, kok kita yang ketemu? Kenapa enggak orang lain? Nah, Allah peragakan pada. Bagaimana sikap? Tolongin orang. Riyadhah. Nah, setelah kita pulang, pakai itu. Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih, suka ngasih, suka nolong orang. Makanya kalau banyak punya bapak, bagi-bagi. Ngasih gitu. Cuma di kita ini kadang-kadang bukan ilmu sekop yang dipakai, ilmu cangkul Pak yang pakai. Cangkul tak narik. Kapan ngebaginya? Enggak pakai sekop. Coba pakai sekop, serap, rak, lempar kan itu. Nah gitu, Pak. Jadi di sana riyadhah di situ. Selesai riyadhah pakai setelah sampai di tanah air. Nah, setelah kita pakai mabrur, Pak. Enggak ada orang yang benci. Kenapa? Suka ngasih, suka nolong. Ada orang salah dimaafkan. Nah, disenangin. Nah, baru mabrur. Wajar kalau masuk surga, Pak. Enggak ada orang yang rugi karena perbuatan kita. Tak ada orang tersakiti dengan omongan kita. Allah senang, orang pun senang. Coba, kemana-mana kan ceramahnya ngasih tahu tentang neraka. Betul nggak? Nakut-nakutin. Tanya, kapan Bapak pulang dari sana? Pasti nggak tahu kan? Iya, karena yang dia sampaikan itu hanya persepsi dia tentang surga dan neraka. Padahal di Quran dikatakan surga dan neraka adalah tempat di mana kamu masih bernafas. Jadi surga dan neraka itu adalah tubuh kita. Bisa jadi surga, bisa menjadi neraka, ya terserah Anda. Surga dan neraka bukan aspek geografis. Surga dan neraka adalah masalah psikologis. Sudut pandang sebetulnya. Sesederhana itu kata Quran. Fa ammal ladzina syaqu fa finnar lahum fiha zafirun wa sahikun. Saya bacakan ayatnya, takut nggak percaya. Kalau kok nggak dibacakan Arabnya ntar nggak percaya. Dari tadi ceramah nggak ada Arabnya. Cap kaki 3 buatan Cina, kalau ditulis huruf Arab kalian beli. Betul nggak? Ada khasiatnya kan, karena hurufnya Arab. Padahal cap kaki 3. Iya. Makanya di Indonesia banyak sekali kemarin itu, ketika Raja Qatar melakukan pidato Piala Dunia dan pidatonya pakai bahasa Arab. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi. Yang bersaksi siapa? Aku. Aku itu yang mana? Nah, aku itu 3 tempat Bapak Ibu. Ya. Ada aku pada tubuh, ada aku pada ruh, ada aku pada rahasia. Ya. Kalau aku pada tubuh itu patung. Syirik, makanya syirik. Sekarang Bapak Ibu sengaja aku sholat. Nah, aku sholat itu aku yang mana? Kalau akunya di tubuh Bapak Ibu syirik, malah itu nyembah patung Bapak Ibu itu. Bukan nyembah Allah, bukan. Katanya nyembah Allah. Tapi akunya di tubuh itu patung yang disembah. Capek aja tunggang tunggi itu. Ada. Sengaja aku sholat, aku yang mana? Ada. Nah, kalau aku pada ruh itu aku pada sifat. Kalau aku pada rahasia itu aku pada zat. Jadi kalau aku bersaksi, berarti yang menyaksikan ruh kita itulah. Ya.
bukan tubuh. Kalau tubuh nggak pernah ketemu Allah, nggak. Yang pernah ketemu Allah itu ruh kita itulah. Jadi kalau dia mengatakan aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, yang ngomong itu ruh, sifat pada Allah. Ya, nyawa pada kita. Yang disaksikannya siapa? Adanya Allah. Yang jadi saksi siapa? Ini tubuh kita ini yang jadi saksi. Nah, ini tubuh kita jadi saksi. Kenapa tubuh jadi saksi? Karena mulut yang ngomong, telinga yang ngedengar. Maka disebutlah tubuh menjadi saksi. Yang mengaku itu ruh, yang menyaksikan itu ruh, yang disaksikannya adanya Allah. Maka dia bilang, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa dia bersaksi? Karena dia tahu. Maka dikalimatkan asyhadu alla ilaha illallah, itu kalimat. Kalimat karena dia tahu. Apakah kalau tidak nyebut kalimat dia tidak bersaksi? Enggak. Tetap saja dia bersaksi. Jangan mengatakan orang lain tidak sholat. Siapa tahu sholat mereka lebih canggih lagi dari sholatmu yang sekedar ruku dan sujud secara fisik saja. Makanya saya mengajarkan pada murid-murid saya, stop usil. Jangan komentar, jangan usil, maafkan, biarkan. Urusi saja dirimu sendiri. Jangan suka ngurusi orang lain. Jadi apa itu kelahiran? Kelahiran itu saat ruh ditiupkan ke dalam tubuh. Paham? Apa itu kematian? Saat ruh keluar dari tubuh. Nah, kapan ruh ditiupkan ke dalam tubuh? Tepat saat tubuh sudah sempurna dibuat. Maka Allah bilang, faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu dengan sempurna di rahim ibumu, saat itu aku tiupkan ruhku. Itulah kelahiran. Paham sampai sini? Oke. Yang ditiupkan ke dalam tubuh, yang ditiupkan ke dalam tubuh itu adalah ruh. Dan ruhnya bukan ruh siapa-siapa, ruhku, bukan ruhmu. Jadi kalau kita berpikir, yang mana ruh saya? Gak ada. Karena yang ada adalah mirruhi, ruhnya Allah. Jadi siapa saya? Jawab sendiri ya. Kan tidak ada ruh saya. Yang ditiupkan Allah itu adalah ruhku, kata Allah. Tidak ada ruhmu. Allah tidak pernah meniupkan ruhmu. Tidak, yang ditiupkan adalah ruhku. Nah, dalam ruh itulah ada jiwa. Jadi keseluruhannya disebut ruh. Bagian dari ruh ada namanya jiwa. Itulah dirimu, itu diri sejatimu, yang sering disebut dengan nur insan. Karena cinta kasihnya Allah, maka nur insan ini tidak dibiarkan sendiri, ditemani oleh Allah dan Rasulnya. Rasul yang mana? Rasul sejati, yang punya sifat sidik, amanah, fatonah, balagoh, ada dalam diri kita, ada hidup dalam diri kita itu. Sayang sekali banyak yang tidak tahu. Nah, itu cinta kasih semesta. Jiwa kita ini tidak pernah tidak didampingi, sekotor apapun, didampingi oleh Allah dan Rasulnya. Di sini. Itulah pentingnya kalian mengalami syahadat sejati yang itu yang disebut dengan syahadat suci. Itu yang harus dialami. Syahadat kita belum di tingkat itu, baru di tingkat mulut di sini. Itu masalah kita. Sehingga kita tidak pernah bisa sholat dalam tingkatan Ibrahim. Makanya maqamu Ibrahim sholat. Sholatlah kamu di tingkatan Ibrahim. Karena Ibrahim sebelum sholat kan berjumpa dulu dengan jati dirinya yang sejati. Arafah. Apa hasilnya? Sepulang dari padang Arafah, ingat Allah. Di mana kita mengingat Allah? Di ayat ini jelas dikatakan mengingatnya indal masyaril haram. Kalau begitu, apa masyaril haram? Kita harus buka ayat lain karena di sini tidak ada penjelasannya. Di ayat lain Allah mengatakan seperti ini. Ayo, lihat saya semuanya.
Dan jangan mengantuk. Karena ini bagian yang paling penting. Silakan lihat ayat ini semuanya. Allazina amanu, ulangi, allazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini yang diceritakan orang beriman, bukan orang yang mengaku beriman, bukan orang yang sok-sok beriman, yang beriman. Iman sekali lagi bukan percaya. Iman adalah tasdikun bil qalbi. Iman adalah pembenaran oleh kalbu. Dan Allah mengatakan dalam sebuah diskusi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang tenang, yang lembut, itu dikatakan di hadis qudsi itu. Itulah rumahku. Jadi rumah Allah yang sebenarnya itu adalah kalbunya orang yang beriman, yang tenang dan lembut. Yang kasar, yang keras kalbunya, gak akan bisa jadi rumahnya Tuhan. Karena ada syaratnya, yang tenang dan yang lembut. Itu dalam hadis qudsi. Perhatikan saya. Allazina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Ayo. Dan orang-orang yang beriman itu tentramlah kalbunya dengan mengingat Allah. Jadi tempat mengingat Allah itu apa? Kalbu. Jadi Masy'aril Haram yang dimaksud di ayat tadi itu apa? Kalbu. Masuk akal? Kan tadi dikatakan, apabila kamu sudah bertolak dari padang pengenalan, ingatlah Allah di Masy'aril Haram. Fazkurullah indal Masy'aril Haram. Kalau gitu apa Masy'aril Haram? Masy'aril Haram itu adalah alat untuk mengingat. Kalau gitu Masy'aril Haram itu adalah nama lain dari qalbu. Jadi Masy'aril Haram yang sebenarnya adalah qalbu, bukan nama masjid. Ayo, lihat saya semua. Kalian pulang dari sini, masih bisa ingat sama saya? Saya tanya lagi, kalian mengingat itu di mana? Di kaki? Di dengkul? Di perut? Di dada? Di leher? Di mana kalian ingat? Ingat itu di sini. Ini fakta, bukan hoax. Kalian ujian, ditanya sama guru, sebutkan 5 sila Pancasila. Sebentar, diingat-ingat dulu. Gak ada. Nginget-inget ke sini, paling juga ke sini kan. Kalau siswa sedang ujian, yang digaruk-garuk kepala. Gak ada. Lupa apa guru? Gak ada. Apalagi lu kesini lupa. Makanya ada kata-kata bijak. Siapapun yang di dalam kehidupannya sibuk dengan urusan mulut dan perut, maka tidak akan pernah bisa memasuki diri sejati. Siapapun yang dalam kehidupannya cuman sibuk urusan mulut dan perut, gak akan pernah bisa mengenal jati dirinya. Silakan. Karena orang yang sibuk dengan perut dan mulut, habis waktunya hanya untuk menanamkan ketidaksadaran diri. Karena makanan yang berlebihan itu salah satu penyebab manusia kehilangan kesadarannya. Silakan kalian makan berlebihan. Tomro dimakan, lontong dimakan, gehu dimakan, cireng dimakan, apalagi pisang goreng dimakan. Nu ieu karesep abdi, nu ieu karesep uing, kabeh we karesep maneh. Ya sudah, begitu selesai makan, duduk sebentar, langsung mulapes. Tunduh itu artinya kehilangan kesadaran. Dan sudah terbukti kalau makanan itu adalah penyebab utama manusia kehilangan kesadaran. Makanya siapapun yang sibuk di dunia ini cuma urusan mulut dan perut, jangan berpikir tentang surga.
Apalagi mimpi. Mimpi aja jangan. Ini saya ngomong harus kenceng bagian sini. Karena kita tuh nggak sadar-sadar. Kalau enak tuh cuma 10 cm. Tiap lihat makanan rek jam sabaraha. Tuh boleh didahar wae. Waktu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang yang beriman, tentramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi alat untuk mengingat Allah itu apa? Kolbu. Kolbu yang mana? Kolbu yang sudah tasdikun, yang sudah membenarkan. Kolbu yang sudah tahu padang Arafah yang sesungguhnya. Ulangi lagi. Di sini dikatakan kolbunya siapa yang bisa mengingat Allah? Kolbunya orang yang beriman. Ini kadang-kadang sering dianggap sepele kalau saya ngomong begini. Asal ngomong iman, udah percaya, walaupun belum menyaksikan, sudah dianggap dirinya orang beriman. Ini penyakit kulit namanya. Sudah dikaji minggu yang lalu. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bizikrillah. Dan orang yang beriman, tentramlah kolbunya dengan mengingat Allah. Jadi kolbu kita tuh akan tentram. Satu kalau sudah beriman, yang kedua kalau selalu mengingat Allah. Dan tidak mungkin bisa mengingat Allah kalau tidak beriman. Berarti iman itu apa artinya? Iman itu tahu Allah. Gitu kan sederhananya. Kalau nggak tahu kan tidak bisa mengingat. Di ayat ini ada penegasan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingat kata Allah. Hanya dengan mengingat Allah, kolbumu akan tentram. Sekarang saya tanya. Siapa di ruangan ini yang tidak ingin memiliki kolbunya tentram? Siapa? Semua menginginkannya bukan? Semua kalian menginginkan kolbunya tentram. Kalau kolbunya tentram, semua kehidupan akan tentram. Kolbunya gelisah, tidak tentram. Semua kehidupan kalian berantakan. Dan satu-satunya cara untuk tentram kolbu, kata Allah, Allah bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah. Berarti kita wajib berkunjung ke padang Arafah yang hakikat. Wajib kita melaksanakan wukuf. Wajib kita melaksanakan istirahat. Istirahatnya siapa? Istirahatnya pikiran. Itu namanya semedi. Makanya ada 3 ajaran penting. 1 berdana, yang kedua bersila, yang ketiga semedi. Maaf ya. Orang yang pelit tidak berdana, maka sulit untuk menjalankan sila. Orang yang sulit menjalankan sila, pasti tidak akan bisa semedi. Ini dianggap main-main ini. Kadang-kadang gak apa-apa. Yang penting saya kan baik sama orang, pelit juga gak apa-apa. Padahal berdana ini kunci utama. Berdana, bersila, bersemedi. Dan tidak bisa rangkaian ini diputus. Maaf ya. Siapa yang memiliki kemelekatan yang begitu kuat? Doa tawaf itu yang dianjurkan cuma 2, yang lainnya bebas. Yang 2 ini bacaannya oleh ulama kita terdahulu sudah ditanamkan, bahkan anak kecil pun belum mengaji sudah paham bacaan ini. Cuma 2. Dari Hajar Aswad ke makam Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallah. Dari rukun Yamani sampai dengan ke Hajar Aswad, Rabbana atina wa fil akhirati wa qina
Ketika Anda tawaf, kenapa baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Itu ada maknanya. Lakukan perjuangan Anda seperti Nabi Ibrahim. Ketika sampai di makam Ibrahim, silahkan bebas berdoa dengan bahasa Anda. Bebas. Nanti saat dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, kenapa kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu oleh Allah untuk dikembalikan pada keinginan yang sesuai kebutuhan. Karena ada orang yang minta dengan keinginan tapi tidak dia butuhkan. Bagus untuk dunia, tidak untuk akhirat. Bagus untuk akhirat, tidak untuk dunia. Kisah menarik di balik lempar jumroh. Sahabat Fatimah Zahra, ternyata ada kisah unik di balik melempar jumroh pada saat ibadah haji loh. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Nabi Ibrahim tengah melakukan ibadah haji, iblis menampakkan diri kepada beliau di lokasi Jumroh Aqobah. Kemudian Nabi Ibrahim pun melempari iblis itu dengan 7 kerikil hingga iblis itu masuk ke dalam tanah. Tak lama setelah itu, iblis kembali menampakkan diri di lokasi yang kini menjadi jumroh kedua. Nabi Ibrahim pun kembali melemparinya dengan 7 kali. Lalu iblis itu pun kembali masuk ke dalam tanah. Ternyata iblis belum menyerah. Iblis kembali menampakkan diri di lokasi jumroh ketiga. Nabi Ibrahim pun kembali melawan dengan melempari iblis itu 7 kerikil hingga iblis itu masuk ke dalam tanah. Sahabat Fatimah Zahra, melempar jumroh bukan berarti melempari iblis yang sedang berada di jumroh dengan batu ataupun kerikil ya. Bukan juga iblis akan merasa tersiksa dengan dilempari batu dari jemaah haji. Jadi makna lempar jumroh yang dimaksud Ibnu Abbas adalah membuat iblis sakit dengan senantiasa mengingat Allah dan taat pada Allah. Karena saat melempar jumroh, jamaah haji dianjurkan melempar sambil melafalkan zikir dengan bertakbir. Sebagian orang setelah selesai sa'i sampai di Marwah, dia memotong sedikit rambutnya. Lalu setelah itu dia mandi ke hotel, memakai baju, baru setelah itu dia menggundur rambutnya. Ini salah. Bahkan bukan salah, dia melanggar larangan ihram. Tahallul yang sempurna adalah mencukur seluruh rambut kepalanya untuk bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan menggundul seluruh rambut kepala kalian ataupun memendekkan seluruh rambut kepala. Maka lebih baik dia sampai tahallul kemudian dia pergi ke tempat pencukuran. Dia gundul rambutnya seluruhnya atau pendekkan rambutnya seluruhnya, baru setelah itu dia mandi, dia pakai pakaian seperti biasa. Sa'i, apa itu? Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan dan berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah. 7 kali bolak-balik, dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dengan syarat dan cara-cara tertentu ya. Syarat sa'i yaitu, pertama, didahului dengan tawaf. Kedua, sa'i dilakukan dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ketiga, melakukan 7 kali perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan. Dan yang keempat, harus dilakukan di tempat sa'i. Jarak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah adalah sekitar 400 meter. Dengan demikian, total perjalanan sa'i ditempuh dalam jarak sekitar 3 km. Setelah kita selesai melakukan sa'i, maka jemaah mencukur atau memotong rambutnya yang juga biasa disebut dengan tahallul. Mari kita bahas mengenai tahallul di video selanjutnya ya. Ingin tahu lebih banyak seputar haji dan umroh? Kunjungi dan follow Instagram kami di Lugatul Quran Official. Jangan bawa batu Makkah dan Madinah keluar, hukumnya haram. Makkah dan Madinah merupakan destinasi yang gak akan terlewatkan bagi yang pergi umroh maupun haji. 2 kota ini disebut sakral, serta menjadi pusatnya Islam. Biasanya setelah mengunjungi 2 kota ini, jamaah bakal bawa pulang oleh-oleh. Gak sedikit yang memilih untuk bawa tanah, pasir, kerikil, ataupun batu dari tanah suci karena dianggap berkah seperti air Zam-Zam. Terus, gimana hukumnya? Para ulama berpendapat atas 2. Sebagian nyebut makruh, sebagiannya lagi nyebut haram. Jika motifnya mengharapkan rezeki karena jatuhnya musyrik. Haram di sini bukan dalam artian dijatuhi dosa ya. Menurut Imam Nawawi, konsekuensinya lebih ke maksud harus mengembalikan ke tempat asalnya. Jangan lupa share biar pada tahu dan pantengin kita terus ya untuk info lainnya. Apa yang dilakukan jamaah haji setelah wukuf di Arafah? Jawabannya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Selain menginap di Musdalifah, jamaah juga mencari batu kerikil untuk lempar jumroh di Mina. Beginilah suasana mabit di Musdalifah, sebelum subuh jamaah akan mulai bergerak ke Mina. Jangan lupa like dan share ya. Wahai Hajarul Aswad, kata Sayyidina Umar,
engkau hanyalah batu. Engkau tidak memberi manfaat, engkau tidak memberi mudarat. Andai tidak kulihat Nabi Muhammad menciummu, aku tak akan pernah menciummu. Kata Sayyidina Umar. Ucapan tersebut didengar oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian berkata, "Ya Umar, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Jangan salah wahai Umar, saya pernah dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Hajar Aswad akan datang sebagai saksi kepada siapapun yang pernah menyentuhnya, kepada siapapun yang pernah menyalaminya, meletakkan tangan di atasnya, kemudian menciumnya, menyalaminya, atau siapapun yang pernah menciumnya, bahwa orang tersebut adalah orang yang setia menjalankan agama Islam. Cium Hajar Aswad itu bukan wajib, sunnah. Dan tapi ingat, nanti banyak ketika ibu mau nyium Hajar Aswad, Bapak, ada calo-calo Hajar Aswad. Nanti dia akan bantuin ibu, ketika sudah nyium, dimintain uang. 5 juta, 10 juta. Wah, ini orang baik, bayar. Kalau nggak bayar, dia nanti membuat kegaduhan di Masjidil Haram. Nah, jangan. Makanya nyium Hajar Aswad bukan kewajiban, mohon. Apalagi ibu yang sudah berusia, mohon nanti cukup istislam. Bismillah, Allahu Akbar, bismillah. Cukup, sama kayak mencium. Jangan dipaksakan diri untuk cium Hajar sampai dorong kanan kiri. Ciumnya dapat sunnah. Menyakiti saudara kita dosa. Dosa, kita menzolimi orang dosa. Sampai saya suka lihat, Bu, ya Allah mohon maaf, sampai jilbabnya ketarik. Aurat terbuka. Sampai ada seorang bapak, kain ihramnya terbuka. Karena memaksa, kenapa? Ibadahnya nggak di atas ilmu. Di atas hawa nafsu ibadahnya. Keistimewaan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah bukan hanya menjadi tempat bertemunya Adam dan Hawa. Oleh karena itu disebut Jabal Rahmah yang artinya gunung kasih sayang, karena tempat ini digadang-gadang menjadi monumen cinta. Di Jabal Rahmah pula, Nabi Ibrahim diuji cinta dan keimanannya untuk mengorbankan putra pertama yang amat disayanginya, yaitu Nabi Ismail. Jabal Rahmah juga memiliki banyak keistimewaan, salah satunya, bukit ini menjadi tempat diturunkannya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau melakukan wukuf. Dari bukit ini kita bisa menyaksikan hamparan padang Arafah yang setiap tahunnya dipadati oleh jemaah dari seluruh penjuru dunia ketika musim haji tiba. Para jemaah juga dapat menyaksikan terbit atau tenggelamnya matahari dari atas Jabal Rahmah. Tak jarang, banyak jamaah umroh maupun haji yang berziarah ke Jabal Rahmah untuk memperbanyak doa, mengenang kembali sejarah Nabi, atau sekadar mengabadikan momen. Di puncak Jabal Rahmah, Islam disempurnakan, di kaki Jabal Rahmah, umat muslim setiap tahunnya diharapkan menyempurnakan rukunnya. Inilah isi dalam Ka'bah. Hanya ada 3 buah tiang kayu, pintu berukuran kecil, dan lemari kecil untuk menyimpan wangi-wangian. Kekosongan Ka'bah ini memiliki makna ilahi, yaitu untuk mengosongkan atau memurnikan pikiran dari hal-hal selain Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Pemirsa, salah satu contoh jamaah yang berangkat haji tapi minim ilmu adalah terlihat pada saat di Arafah. Kita tahu pada saat di Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah, semua umat muslim yang berangkat haji berkumpul di padang Arafah dari mulai terutama pada duhur sampai maghrib. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab di mana Allah dan malaikat turun di situ, semua dosa-dosa umat manusia yang di Arafah itu diampuni dan kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya setelah khutbah Arafah kemudian dilanjut dengan doa. Doa-doanya begitu khusyuk, tetapi kemudian cukup setengah jam, 1 jam saja. Setelah itu mereka bingung lagi minta apa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal waktu masih panjang sampai maghrib. Setelah itu kemudian ada yang tiduran, ada yang ngopi-ngopi, ada yang ngerokok-ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol, jalan-jalan dan seterusnya. Tidak memanfaatkan waktu yang sedemikian rupa yang sangat efektif untuk meminta permohonan sebesar-besarnya kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang tidak dipersiapkan atau karena memang tidak tahu betul-betul tentang ilmu betapa hari itu adalah hari yang sangat makbul dan kita bisa minta seminta-mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan waktunya cukup panjang dari pada zuhur sampai maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata tidak sedikit di antara jemaah umrah dan jemaah haji yang belum tahu persis di mana letak lokasi daripada Bi'ru Zamzam atau sumur Zamzam yang asli. Jika kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkunjung ke Masjidil Haram, letak lokasinya tidak jauh dengan Maqam Ibrahim, yaitu sejajar dengan pintu Ka'bah atau Multazam. Dan seperti inilah para ikhwah penampakan pipa, yaitu yang disalurkan ke beberapa tempat dari Bi'ru Zamzam atau sumur Zamzam. Dan jika ada di antara kalian yang penasaran dengan tempat sumur Zamzam, ketika melakukan ibadah tawaf di area tawaf ada tulisan bundar atau melingkar yang bertuliskan Bi'ru Zamzam. Kenapa ya sumur air Zam-Zam tidak pernah kering? Sumur yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah ini pertama kali ditemukan pada 4000 tahun yang lalu ketika Nabi Ismail yang masih bayi kehausan bersama ibunya, Siti Hajar, di tengah gurun. Sumur ini muncul ketika malaikat Jibril yang diutus Allah Subhanahu wa taala mengentakkan kakinya ke tanah. Seketika muncullah air dari dalam tanah. Sumur tersebut lalu digunakan Siti Hajar untuk memberi minum Ismail yang saat itu sedang ditinggal pergi ayahnya Nabi Ibrahim. Sumur Zam-Zam dipompa jutaan liter setiap harinya dan ajaibnya sumur ini tidak pernah mengering. Menurut profesor dari Mesir, Abbas Syaraki, air di sumur Zam-Zam tidak pernah kering karena terhubung dengan air tanah terbarukan. Ia menyebutkan bahwa terdapat 14 meter endapan sungai yang terbentuk dari air hujan di pegunungan yang jatuh ke dataran rendah dan berubah menjadi sedimen. Proses ini membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membuat sumur Zam-Zam yang panjangnya mencapai 14 meter. Di bagian paling bawah terdapat kumpulan bebatuan yang menjadikan total kedalaman sumur Zam-Zam mencapai 35 meter. Menurut Sobat Umaro gimana? Komen ya. 5 fakta Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah salah satu tempat suci terpenting dalam agama Islam dan menjadi pusat ibadah bagi umat muslim di seluruh dunia. Berikut adalah 5 fakta menarik tentang Masjidil Haram. 1. Lokasi tertinggi dalam Islam. Masjidil Haram terletak di kota Makkah, Arab Saudi, dan merupakan salah satu tempat suci tertinggi dalam Islam. Di pusat Masjidil Haram terdapat Ka'bah, bangunan suci yang dianggap sebagai rumah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail. 2. Kiblat umat Islam. Masjidil Haram adalah tempat di mana semua umat muslim di seluruh dunia menghadap ketika mereka menjalankan sholat. Ini menunjukkan pentingnya tempat ini dalam kehidupan keagamaan umat Islam. 3. Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan berbentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram. Ini adalah salah satu objek suci terpenting dalam Islam dan merupakan titik fokus dari ibadah haji dan umrah. Setiap tahun, jutaan umat muslim datang ke Masjidil Haram untuk mengelilingi Ka'bah dalam ritual tawaf. 4. Kapasitas besar. Masjidil Haram adalah salah satu masjid terbesar di dunia. Saat ini Masjidil Haram mampu menampung lebih dari 2 juta jamaah sekaligus. Selama musim haji, jumlah pengunjung dapat mencapai jutaan. 5. Renovasi berkala. Karena jumlah pengunjung yang terus bertambah, Masjidil Haram telah mengalami berbagai perluasan dan renovasi selama bertahun-tahun. Pembangunan kubah baru, perluasan area sujud, dan fasilitas modern telah ditambahkan untuk memfasilitasi ibadat dan kenyamanan jamaah. Follow Al-Masyirah Travel agar kamu siap umroh. Kak, bedanya haji dan umroh apa sih? Yuk simak perbedaan haji umroh guys. Umroh hukumnya sunnah. Umroh bisa dilakukan kapan saja. Rukun-rukun umroh diantaranya ihram, tawaf, sa'i, tahalul, dan tertib. Untuk lokasi umroh hanya dilakukan di Masjidil Haram. Selanjutnya haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan dilaksanakan pada bulan Zulhijjah pada periode tertentu guys. Rukun-rukun haji diantaranya ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahalul, dan tertib.
Ibadah haji dilaksanakan di Masjidil Haram, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Share ke teman kamu yang belum tahu bedanya haji dan umroh ya. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syir alaihimussalam. Tiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya, yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu pijakan kakinya dengan izin Allah SWT untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim AS kepada Ismail AS, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya. Maka Ismail pun AS keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Dan lama kemudian dia bawa datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail AS membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di pondasi di posisi sekarang. Setelah selesai, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril AS, perintahkan, wahai Ibrahim, seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih, kata Ibrahim AS, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ya Allah? Nggak bisa, suaraku nggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim AS pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu, mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan, suara Ibrahim AS dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi, dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, di awal peradaban manusia terhampar sebuah kisah yang syarat makna dan inspirasi tentang kehidupan Nabi Adam di bumi. Misteri asal-usul manusia, pertemuan Adam dan Hawa, serta perjalanan mereka melalui berbagai liku-liku di dunia menjadi bagian tak terpisahkan dalam catatan sejarah kehidupan manusia. Kehidupan Nabi Adam sebagai manusia pertama memang telah menjadi sumber teka-teki yang menarik perhatian umat manusia sepanjang sejarah. Dalam Al-Quran, jawaban pasti mengenai asal-usul manusia tidak dijelaskan secara tegas, tetapi disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 59 yang menjelaskan penciptaan Adam dari tanah dengan perintah jadilah, yang memberikan petunjuk mengenai penciptaan manusia. Kisah Adam bermula dari proses penciptaannya oleh Allah. Setelah menciptakan Adam, Allah kemudian menciptakan Hawa, wanita pertama yang menjadi teman hidup Adam. Kisah penciptaan Nabi Adam dan Hawa ini membentuk dasar bagi asal-usul manusia. Penciptaan mereka dari tanah dan pemahaman akan hubungan mereka dengan Allah mengandung makna mendalam tentang manusia sebagai makhluk ciptaan yang memiliki tujuan dan tanggung jawab di bumi. Setelah tinggal di surga sebagai tempat tinggal pertama mereka, Nabi Adam dan Hawa akhirnya dihadapkan pada ujian dan cobaan yang akan membentuk arah kehidupan mereka, meskipun sebelumnya telah menikmati kenikmatan luar biasa di surga. Ketundukan pada kehendak Allah adalah ujian yang tak dapat dihindari bagi manusia. Di surga, Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah huldi. Pelanggaran ini memiliki konsekuensi berat karena mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Momen ini menandai awal perjalanan mereka di dunia yang berbeda, yang akan diisi dengan ujian, pencarian, dan pertumbuhan. Tidak seperti surga yang nyaman, bumi memberikan tantangan yang lebih kompleks. Ketika pertama kali menginjakkan kakinya di permukaan bumi, Adam berada di puncak Adam atau Al-Rohun. Tahukah kalian, di manakah Adam dan Hawa bertemu? Adam dan Hawa terpisah di bumi selama 40 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan keduanya di sebuah tempat di bumi. Tempat itu kini dikenal sebagai Padang Arafah dan Bukit Jabal Rahmah. Tempat itu kini dijadikan sebagai tempat wukuf bagi para jemaah haji. Ketika di bumi Adam dan Hawa tinggal di dalam gua, mereka membina kehidupan dan menjadi keluarga pertama yang hidup di bumi. Suatu hari, Adam merasakan sakit perut. Badannya juga lemah tak bertenaga. Malaikat lalu memberitahu kalau sakit seperti itu karena lapar. Malaikat lalu mengajari Adam bercocok tanam gandum sampai mengolahnya menjadi makanan. Dulu ketika Adam dan Hawa tinggal di surga, mereka tidak mengenal rasa lapar. Soalnya segala makanan dan minuman yang lezat-lezat sudah tersedia di surga.
Sedangkan di bumi, mereka harus bekerja keras mencari dan menyediakan makanan sendiri. Gimana, sudah tahukah kalian? Nah, semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inilah keturunan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah sekian lama hidup berdua di bumi, Allah kemudian memberkahi keduanya dengan keturunan yang banyak. Hawa melahirkan 20 pasang kembar putra-putri. Pasangan kembar pertama mereka adalah Kabil dan Iklima, disusul Habil dan Labuda. Adam kemudian menikahkan mereka dengan bersilangan. Kabil dinikahkan dengan Labuda, dan Habil dinikahkan dengan Iklima. Namun Kabil menolak menikah dengan Labuda karena Iklima lebih cantik dibanding Labuda. Kapan Nabi Adam wafat? Nabi Adam wafat pada usia 930 tahun setelah diciptakan oleh Allah. Adam hidup sekitar tahun 3760 sampai 2830 sebelum Masehi. Tinggi Adam sekitar 27 meter. Sebelum wafat, Adam sempat menginginkan makan buah surga, namun belum sempat makan buah surga. Beberapa malaikat yang membawa kain kafan, sekop, dan cangkul sudah datang menemui Adam. Mereka diperintahkan Allah untuk menjemput Adam ke surga. Suatu ketika malaikat Israel turun ke bumi mendatangi rumah Rasulullah dalam wujud manusia. Israel memberi salam dan masuk ke rumah Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kedatangan Israel untuk mencabut nyawanya? Maka Israel berkata bahwa ia datang untuk berziarah dan akan mencabut nyawanya jika diizinkan. Kemudian Rasulullah menanyakan di mana malaikat Jibril. Tidak lama berselang, Jibril pun datang. Rasulullah bertanya kepada Jibril tentang haknya, namun tak satu pun jawaban yang memuaskan hatinya hingga Jibril menyampaikan tentang nasib umatnya. Jibril menyampaikan bahwa semua umat Rasulullah akan lebih dulu masuk surga dibandingkan umat Nabi lain. Maka tenanglah hati Rasulullah. Berita inilah yang ditunggu Rasulullah dibandingkan berita kedatangan ruhnya yang siap disambut oleh para malaikat. Pintu langit dibuka dan pintu surga dibuka. Israel pun mencabut nyawa Rasulullah. Saat ruh Rasulullah sampai ke perut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar itu Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sudi melihat wajahmu sedangkan engkau merasakan sakitnya maut?" Kemudian Israel melanjutkan tarikannya sampai ke kepala dan Rasulullah pun wafat. Inilah 7 ciptaan Allah yang tidak akan hancur pada hari kiamat nanti. 1. Arsy atau singgasana Allah. Arsy adalah makhluk Allah yang pertama kali diciptakan dan tidak akan hancur pada hari kiamat. 2. Kursi milik Allah. Rasulullah bersabda, tidaklah langit yang 7 dibanding kursi kecuali laksana lingkaran anting yang diletakkan di tanah lapang. 3. Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz merupakan sebuah kitab tempat Allah menuliskan segala catatan alam semesta. 4. Qalam atau pena. Qalam adalah makhluk Allah yang mencatat seluruh takdir. 5. Surga dan neraka. Surga menjadi tempat yang dihuni bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Sedangkan neraka adalah tempat bagi orang tidak taat pada Allah. 6. Ujung tulang ekor manusia. Ujung tulang ekor manusia tidak akan hancur, sebab dari bagian inilah Allah akan membangkitkan kita nantinya. 7. Ruh. Ruh orang beriman ditempatkan pada tempat yang tinggi, sementara ruh orang kafir di tempat paling dasar, di perut bumi. Kisah pernikahan Nabi Adam dengan Hawa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, maka Adam melihat di langit dan di bumi, tidak ada seorang pun yang sejenis dengannya. Keadaan ini membuat hatinya gelisah karena tidak ada teman yang sejenis dengannya. Suatu hari ketika Nabi Adam sedang duduk, tiba-tiba ia mengantuk. Antara tidur dan sadar, Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengeluarkan tulang rusuk dari pinggang kirinya. Pada waktu itu, Nabi Adam tidak merasakan sakit sama sekali. Dari tulang rusuk Nabi Adam tadi, Allah menciptakan Hawa, termasuk semua kemanisan, keanggunan, kecantikan, keelokan diletakkan pada Hawa sampai hari kiamat. Allah juga meletakkan sifat kebersihan dan kesopanan pada diri Hawa. Sedangkan semua sifat kerinduan, kecintaan, kesenangan dan kasih sayang diletakkan Allah di hati Nabi Adam. Kemudian Allah memberi pakaian pada Hawa dengan 70 perhiasan dari aneka macam perhiasan surga, memberinya mahkota dan mendudukkannya di atas kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Adam bangun dari tidurnya, Allah memperlihatkan Hawa kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam bertanya kepada Hawa, "Siapa engkau ini dan untuk siapa engkau diciptakan?" Tanya Adam. Hawa menjawab, "Aku diciptakan untukmu." "Kalau begitu, kemarilah engkau," pinta Adam. "Engkau sajalah yang kemari," kata Hawa. Akhirnya Nabi Adam berdiri menuju ke tempat Hawa.
Ketika Nabi Adam hendak memegang tubuhnya Hawa, tiba-tiba Nabi Adam mendengar seruan. Wahai Adam, tahanlah dulu. Sesungguhnya pergaulanmu dengan Hawa masih belum halal, kecuali dengan sedekah dan pernikahan. Kemudian Allah memerintahkan untuk menghias surga serta mempercantik Hawa, termasuk beraneka hidangan surga juga disiapkan. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat yang ada di langit untuk berkumpul di bawah pohon Toba. Setelah itu para malaikat memuji kepada Allah secara terus-menerus dengan sendirinya. Lalu Allah menikahkan Hawa dengan Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji itu untuk memujaku, kebesaran itu kainku, kagungan itu selendangku, dan makhluk seluruhnya adalah hambaku. Aku menyaksikan malaikatku yang menempati langitku. Aku nikahkan Hawa dengan Adam dengan keindahan ciptaanku atas suatu mas kawin membaca tasbih dan tahlil kepadaku." Setelah itu, para malaikat menyerahkan Hawa kepada Adam. Maka Hawa meminta mas kawin kepada Adam. Lantas Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, apa yang harus aku berikan pada Hawa sebagai mas kawin? Apakah itu berupa emas atau perak atau jauhar?" Allah menjawab, "Bukan itu mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, apakah aku harus berpuasa, melakukan syalat, dan membaca tasbih kepadamu?" Allah menjawab, "Bukan itu juga mas kawinnya." Nabi Adam bertanya lagi, "Wahai Tuhanku, lantas apakah mas kawin untuk Hawa itu?" Allah kemudian berfirman, "Bacalah sholawat kepada nabiku dan pilihanku, Muhammad." Setelah itu, Nabi Adam mendapat bisikan dari malaikat Jibril. Suatu bisikan yang mengatakan Shallallahu ala Muhammad. Kemudian hingga saat ini dikenal sebagai sholawat Jibril. Pada hari pembangkitan, Nabi Muhammad SAW dibangkitkan. Lalu malaikat Jibril datang dengan membawa buruk, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota. Sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian surga. Kemudian Allah menampakkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal beliau. Namun beliau tidak merasa senang dan terus mengkhawatirkan umatnya. Beliau bersujud dan berkata, "Ya Allah, aku tidak akan bangkit dari sujudku sebelum aku mendapatkan apa yang Engkau janjikan. Ya Allah, berikan aku kesempatan untuk memberi minum kepada umatku. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka kepanasan di bawah terik matahari." Akhirnya Allah menjawab, "Ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu." Kemudian Rasulullah memanggil umat-umatnya. Betapa bahagianya Rasulullah bertemu umatnya sembari memberi minum mereka satu persatu. Ketika Rasulullah terluka di perang Uhud, gigi geraham beliau patah, bibir bawah sobek, serta dahi dan keningnya bercucuran darah. Rasulullah tidak henti menadahi tetesan darahnya agar tidak jatuh menyentuh tanah sambil mengusapnya ke dada. Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau melakukan itu ya Rasulullah?" Dengan lemah lembut beliau menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Kemudian malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, jika sampai menetes darahmu menyentuh bumi, maka Allah menurunkan azab bagi mereka." Para sahabat bertanya, "Mengapa engkau tidak berdoa agar mereka celaka ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah menyebarkan rahmat kepada semesta alam." Walaupun sudah terluka oleh musuhnya, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku adalah jin Ifrit, golongan jin paling atas, bisa disebut juga sebagai Raja Jin. Kekuatanku bisa setara dengan ribuan jin, namun aku lemah kepada manusia yang beriman dan berserah diri kepada Tuhannya. Aku sangat kuat kepada manusia yang sombong dan yang menyekutukan Tuhannya. Dalam kisah Nabi Sulaiman, aku dapat memindahkan istana Ratu Bilqis hanya dalam sekejap mata. Ketahuilah aku ditundukkan dan diperbudak Nabi Sulaiman dengan keimanannya kepada Tuhannya, bukan bersekutu denganku. Dikisahkan, suatu hari Allah memerintahkan iblis mendatangi Nabi Muhammad untuk menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang disodorkan. Iblis pun menemui Rasulullah dalam bentuk seorang laki-laki tua bertongkat. Kepada iblis, Rasulullah lalu bertanya, "Wahai iblis, berapa jumlah umatku yang menjadi musuhmu?" Iblis lalu menjawab, "Ada 15 golongan, yaitu kamu, pemimpin yang adil, orang kaya yang tidak sombong,
pedagang yang jujur, ilmuwan yang rendah hati, mukmin yang selalu menasihati saudaranya, mukmin penyayang, orang yang benar-benar bertaubat, orang yang hati-hati terhadap barang haram, mukmin yang selalu bersuci, wudhu, mukmin yang banyak bersedekah, orang yang bermanfaat bagi orang lain, pencinta Al-Quran yang tidak pernah benci membacanya, dan orang yang selalu terbangun untuk salat malam, tahajud, ketika yang lain terlelap tidur. Lalu siapa saja umatku yang menjadi teman dekatmu? Kata Rasulullah. Mendengar pertanyaan tersebut iblis selalu menjawab, ada 10 kelompok, yaitu penguasa jahat, orang kaya yang sombong, pedagang yang curang, peminum minuman keras, orang yang suka memfitnah dan adu domba, pezina, orang yang memakan harta anak yatim, orang yang bermain-main dengan salat, orang yang tak mau membayar zakat, dan orang yang selalu berangan-angan panjang. Merekalah teman dan saudaraku. Wallahu alam. Apakah kamu tahu, inilah saat pertarungan antara malaikat Israel dan iblis, ketika iblis hendak dicabut nyawanya. Semua makhluk yang bernyawa akan mati, tak terkecuali iblis. Dan pertarungan antara malaikat maut atau Israel dengan iblis menjadi salah satu pertarungan terdahsyat yang pernah ada. Saat kiamat nanti, malaikat maut akan diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa iblis. Malaikat maut bersiap untuk mencabut nyawa iblis dengan sangat kasar. Ia pun memasang wajah seram. Kengerian yang ditampakkan malaikat maut saat itu bisa membuat penduduk langit dan bumi mencair. Kemanapun iblis pergi, tetap tidak ada tempat baginya berlindung. Dengan putus asa, iblis pun berdiri di hadapan makam Nabi Adam dan berkata, "Karena kamulah aku celaka. Seandainya saja kamu tidak diciptakan." Lalu iblis pun jatuh terguling-guling, ia menjerit sekuat-kuatnya dan makhluk terkutuk itu kemudian berlari lagi. Akhirnya, ia sampai di tempat ia pertama kali diturunkan. Di sana sudah ada malaikat Sabaniyah dengan rantai di tangannya. Saat itu bumi dikelilingi oleh malaikat Sabaniyah, mereka melempar iblis dengan bebatuan dari neraka. Iblis pun mengalami sakaratul maut yang pedih. Tahukah kalian, percakapan Nabi Muhammad dengan iblis? Dikisahkan Rasulullah bertanya, "Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku hendak sholat?" Iblis menjawab, "Aku merasa panas dingin dan gemetar." Rasulullah, "Kenapa, iblis?" "Sebab setiap manusia bersujud 1 kali kepada Allah, Allah mengangkatnya 1 derajat buatnya." Rasulullah, "Jika seorang umatku berpuasa, iblis, tubuhku terasa terikat hingga dia berbuka." Rasulullah, "Jika ia menunaikan ibadah haji, iblis, aku seperti orang gila." Rasulullah, "Jika ia membaca Al-Quran, iblis, aku merasa meleleh laksana air timah di atas api." Rasulullah, "Jika ia bersedekah, iblis, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji." Rasulullah, "Mengapa bisa begitu, iblis?" "Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu 1. Keberkahan dalam hartanya. 2. Hidupnya penuh dengan keberkahan dan dimuliakan Allah. 3. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka. 4. Terhindar dari segala macam musibah akan terjauh darinya." Rasulullah, "Apa yang dapat mematahkan pinggangmu, iblis?" "Suara unta, perang di jalan Allah, yang membela agama Allah." Rasulullah, "Apa yang dapat melelehkan tubuhmu, iblis?" "Orang yang bertaubat, setiap saat taubatan nasuha." Rasulullah, "Apa yang dapat membakar hatimu, iblis?" "Istighfar di waktu siang dan malam." Rasulullah, "Apa yang dapat mencoreng wajahmu, iblis?" "Sedekah yang diam-diam." Rasulullah, "Apa yang dapat menusuk matamu, iblis?" "Sholat fajar." Rasulullah, "Apa yang dapat memukul kepalamu, iblis?" "Sholat berjamaah di masjid." Rasulullah, "Apa yang paling mengganggumu, iblis?" "Para ulama, pemuka-pemuka agama." Rasulullah, "Bagaimana cara makanmu, iblis?" "Dengan tangan kiri dan jariku." Rasulullah, "Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas?" "Iblis di bawah kuku manusia, yang kotor dan yang sengaja dipanjangkan." Rasulullah, "Siapa temanmu wahai iblis?" "Iblis, pezina, penipu, pembohong, delen." Rasulullah, "Siapa teman tidurmu?" "Iblis, pemabuk." Rasulullah, "Siapa tamumu?" "Iblis, pencuri." Rasulullah, "Siapa utusanmu?" "Iblis, tukang sihir, dukun." Rasulullah, "Apa yang membuatmu gembira?" "Iblis, orang yang bertengkar dan bersumpah untuk cerai." Rasulullah, "Siapa manusia yang paling membahagiakanmu?" "Iblis, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja." Nah, itulah beberapa kelemahan iblis. Iblis, pada saat berikrar kepada Allah, menyatakan keinginannya untuk memperpanjang umurnya dengan maksud menyesatkan manusia. Motivasinya timbul dari ketidaksetujuan terhadap penciptaan Adam sebagai khalifah yang akan menggantikan peran jin di muka bumi. Meskipun Adam belum berinteraksi dengannya, iblis merasa kedudukannya terancam. Iblis memiliki ambisi untuk menjadi pemimpin para jin di muka bumi.
Dengan terbukanya pintu langit, iblis mendengar bahwa Allah akan menciptakan khalifah yang akan menggantikan peran para jin. Ini memicu kebencian iblis terhadap Adam. Ambisi iblis untuk menjadi raja jin di bumi mendorongnya untuk berikrar memalingkan manusia dari kebenaran. Jika tidak karena takdir Allah memperpanjang umurnya, maka mungkin sudah lama iblis dibunuh oleh para jin mukmin.